Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita pada siang hari ini pada mata kuliah metodologi penelitian yaitu tentang studi kepustakaan. Untuk studi kepustakaan itu biasanya dipakai pada bab 2 atau terletak pada kajian teori. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana cara menyusun atau membuat atau merancang sebuah studi kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian masing-masing. Yang pertama, apa tujuan studi kepustakaan itu? Tujuannya adalah mencari dasar pijakan untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, menentukan hipotesis penelitian, sehingga peneliti dapat mengorganisasikan variasi pustaka dalam bidangnya. Jadi studi pustaka itu digunakan sebagai dasar pijakan untuk memperoleh datanya untuk menjawab tujuan sebuah penelitian. Itu adalah tujuan dari sebuah kajian pustaka yang nanti di mana studi pustaka itu ada dua ya di sini. Yang pertama, ini mohon maaf ada kesalahan di sini. Studi pustaka yang pertama itu dipakai landasan dalam membuat sebuah hipotesis ya, atau berasal dari sebuah hipotesis nanti studi pustaka ini. Dan studi pustaka kepustakaan itu akan dipakai sebagai landasan membuat instrumen sebuah penelitian. Itu adalah studi pustaka yang dasarnya akan dipakai dalam membuat sebuah atau menerjemahkan sebuah hipotesis. Yang kedua nanti di sini adalah sebagai dasar nanti instrumen penelitian. Next, dalam mencari macam-macam studi pustaka atau kajian teori itu berasal dari mana sih Bu kajian teori itu? Kemarin ada yang bertanya seperti itu ya. Kajian teori yang pertama sumbernya itu berasal dasarnya jadi judul penelitiannya. Judul penelitiannya itu apa, rumusannya apa, variabelnya apa, itu yang menjadi dasar sumber studi pustaka atau kepustakaan. Yang kedua, penelitian terdahulu. Nanti bisa mengutip teorinya atau kajian pustakanya atau studi kepustakaannya itu dari penelitian terdahulu. Selanjutnya buku, ini sudah biasa ya, buku tentunya buku yang relevan dengan judul penelitiannya dan rumusan penelitiannya. Jurnal sekarang itu juga bisa memakai jurnal atau artikel ilmiah di sini. Surat kabar atau majalah. Jadi nanti sumber-sumbernya, studi kepustakaannya, kajian teorinya itu bisa berasal atau bersumber dari 5 tersebut di sini. Langkah-langkah menyusun studi kepustakaan yang terjadi itu biasanya, jadi kajian studi kepustakaan itu dia berada pada bab 2 atau biasanya kajian teori, tergantung dengan penelitian atau cara menulis hasil penelitian setiap kampus masing-masing. Yang pertama, kalian harus sebagai peneliti nanti harus menentukan variabel yang terkait dengan rumusan masalah. Contohnya, ada sebuah rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana manajemen kepala sekolah di sekolah bla bla bla. Tujuan yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah di lembaga bla bla bla. Itu nanti akan menjadi menentukan variabelnya kalian. Mana variabel bebas, mana variabel terikat. Variabel bebas berarti sesuatu yang menjadi pemancingnya ya atau menjadi stimulusnya. Kalau terikat adalah outputnya di sini. Setelah itu nanti kalian mengurutkan urutan variabel bebas. Itu yang pertama harus urutan studi pustaka atau kajian teori yang pertama itu dimulai dari variabel bebas ya. Jadi tidak ngawur nyari teori ditumpuk menjadi 100 halaman yang penting skripsinya jadi tebal, itu salah. Jadi langkahnya nanti menentukan variabel yang terkait rumusan masalahnya. Setelah itu diurutkan variabel bebas dulu, baru variabel terikat, dan baru yang lain yang terkait dengan rumusan masalahnya.
Setelah itu langkah selanjutnya mencari sumber bacaan yang relevan dengan kajian penelitian. Setelah tahu variabel bebas apa, terikat apa, terus yang terkait rumusannya apa, baru mencari bacaan yang relevan dengan variabel penelitian. Yang terakhir langkahnya itu harus mencari sumber kevalitan sebuah kajian teorinya. Jadi sumbernya itu harus valid. Ya, setelah menentukannya sumbernya harus valid. Bukunya apa, penerbitnya apa, jurnalnya alamatnya di mana, diaksesnya kapan, penelitian terlebih dahulu seperti apa. Itu adalah langkah-langkah dalam menyusun studi kepustakaan. Selanjutnya ini ya. Ada judul peran ketua yayasan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik di SMA Kasih Bunda misal. Ada rumusannya. Rumusan yang pertama, bagaimana peran ketua yayasan dalam meningkatkan mutunya? Apa saja faktor yang mempengaruhi ketua yayasan dalam meningkatkan mutu? Langkah yang pertama tadi ya, seperti yang saya sebutkan, langkah-langkah menyusun studi kepustakaan. Harus menentukan variabelnya dulu. Jadi judul sudah nampak ada dua variabel. Peran ketua yayasan sebagai variabel bebas, meningkatkan mutu tenaga pendidik sebagai pendidik adalah variabel terikat. Maka nanti kajian teorinya pertama adalah peran ketua yayasan. Boleh nanti di dalamnya di peran ketua yayasan ada subnya lagi. Contoh, apa sih tugas ketua yayasan, terus nomor 3 nomor 2 di urutannya. Jadi peran ketua yayasan itu bisa menjadi sub-sub lain di situ. Yang kedua, setelah variabel bebas diletakkan di urutan pertama, urutan yang kedua adalah variabel terikat tentang manajemen mutu tenaga pendidik. Jadi mutu tenaga pendidiknya, atau maaf ya ini salah, bukan manajemen mutu tenaga pendidik tapi mutu tenaga pendidiknya. Yang di sini ini salah, yang benar adalah mutu tenaga pendidiknya. Nanti bisa arti atau pengertian mutu tenaga pendidik. Terus yang kedua bisa dikatakan apa sih atau indikator atau syarat-syarat dikatakan sebagai tenaga pendidik yang bermutu itu seperti apa. Jadi 1, 2 ini bisa menjadi sub-sub bagiannya yang lain. Selanjutnya, langkah yang ketiga tadi kan harus melihat rumusan masalah. Rumusan masalah yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi ketua yayasan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik. Berarti kajian yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik. Maka ini akan menjadi kajian teori dalam judul ini dan rumusan ini. Nanti ini adalah menjadi bab kedua. Kajian teorinya berisi tentang ini, berawal dari menentukan variabel bebasnya, menentukan variabel terikatnya, terus mengurutkan dari variabel bebas menjadi variabel terikat. Ini kalau dalam penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif saya bahas next selanjutnya ya, nanti pertemuan kita yang selanjutnya. Kalau contoh langsung saya sedikit menerangkan. Penelitian kualitatif ada sebuah judul ya, semisal pengaruh ketua yayasan. Ini kan peran ya, kalau kita judulnya saya jadikan judul kuantitatif. Pengaruh ketua yayasan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik di SMA Kasih Bunda. Rumusan yang pertama, bagaimana ketua yayasan atau ketua yayasannya di SMA Kasih Bunda. Rumusan yang kedua, bagaimana mutu tenaga pendidik di SMA Kasih Bunda. Rumusan yang ketiga, adakah pengaruh peran ketua yayasan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik di SMA Kasih Bunda. Nanti di situ ada dua variabel kan, ketua yayasan sama mutu tenaga pendidik. Berarti nanti kajian teorinya hanya ada dua, yaitu tentang ketua yayasan dan juga tentang mutu tenaga pendidik. Dan cara meningkatkan mutu tenaga pendidik itu nanti akan dibuat dasar dalam kajian teori. Jadi yang selama ini yang ada di mindset mahasiswa bahwa kajian teori itu sesuatu udah yang ngawur yang bisa dimasukkan dalam bab 2 itu salah. Jadi tadi makanya saya sebutkan langkah-langkahnya. Harus menentukan variabel yang terkait dengan rumusan masalahnya, mengurutkan dari variabel bebas ke terikat, mencari sumber bacaan yang sudah dari variabel bebas terikat, dan juga suatu kajian teori yang terkait rumusan masalah. Mungkin itu
tugas selanjutnya silakan kalian isi data yang ada di Google Form yang sudah saya share di grup kelas, dan itu maksimal dikumpulkan hari ini. Kalau memang hari ini tidak bisa, saya kasih waktu sampai sebelum hari Selasa depan itu sudah selesai, dan itu nanti yang akan menjadi kajian yang kita ambil terus, yang kita tentukan penelitian kualitatif, kuantitatif, bagaimana analisisnya dan lain sebagainya. Mohon maaf saya hari ini tidak bisa hadir ya. Mungkin itu cukup penjelasan saya di hari ini. Silakan mengerjakan tugas kalian dan isi di GF yang sudah saya share di grup kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.